Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi, monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama, kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus menghayati, mempedomani, mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa, ada riset yang sangat menarik ditulis oleh seorang yang piawai di bidangnya, Francis Fukuyama, melalui riset yang sangat seksama. Francis Fukuyama menulis dalam karyanya The End of History and the Last Man. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, akhir dari sejarah sampai manusia terakhir. Sungguh sangat prediktif sekali. Sehingga Al-Qalam Bandung melalui timnya menerjemahkan menjadi kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Jadi untuk menggiring pemikiran kita, tim dari Al-Qalam langsung menukik pada esensi yang dibicarakan. Sungguh luar biasa prediksi dari Francis Fukuyama, seorang berkebangsaan Jepang yang eksodus ke Amerika. Karyanya sangat banyak, namun untuk kali ini kita bicarakan yang bertalian dengan tema kami, yakni adalah The Power of Politics, bagian keempat. Saya kurat lewat sabdana yang ke-17.011. Apa pertalian antara riset kami dengan riset Francis Fukuyama? Tepatnya bukan pertalian, tetapi sumbangsih sederhana di dalam kancah pemikiran politik, khususnya demokrasi dan liberalisme. Sehingga kami mengajak hati kita semua, karena berpikir dengan kolbu itu lebih kuat, lebih dahsyat 5.000 kali. Kalau di dalam karya Kuantum Ikhlas dari R.B. Sentanu. Jadi satu pikiran kolbu menggalih itu memiliki kedahsyatan 5.000 kali dibanding dengan otak. Karena memang Allah dan Rasulullah meletakkan pikiran itu bukan di otak tetapi di kolbu. Secara anatomi sudah dibahas dengan sangat cantik oleh dokter cantik Aisyah Dahlan ketika berbicara dengan sang raja tanpa mahkota tetapi dihargai di dunia, yakni podcast Bisikan Roma yang dikomandani oleh Bang Haji sendiri, Pak Haji sendiri, yakni adalah Roma Irama. Di mana kolbu melalui jurnal-jurnal ilmiah yang disampaikan oleh Dr. Aisyah Dahlan sudah memiliki patron semacam chips begitu, ya,
tentang ayat-ayat Al-Quran. Tak berlebihan, karena memang ketika roh ditiupkan pada janin bakal bayi, maka ketika roh bertemu dengan janin dalam kondisi ada kehidupan, bukan sekedar hidup. Jadi sebelum roh ditiupkan itu ada hidup, yakni segumpal daging yang sudah berbentuk. Ada kepala, ada kaki, ada tangan, lengkap. Lisan, hidung, telinga. Secara normal lengkap sampai dengan dubur dan alat kemaluan. Ketika sudah lengkap, Allah bertanya insya Allah lewat para malaikatnya, alastu birabbikum. Benarkah aku ini Rabbmu? Qalu bala sahidna. Benar kami menyaksikan, ya Allah. Nah, apa kait kelindahannya ketika kita berbicara tentang the power of politics, kedahsyatan, kekuatan dari politics? Sebagaimana fitrah, kesucian dasar dari hak manusia, dari kewajiban manusia, yakni adalah meniadakan sesembahan kecuali Allah. Ini tentu bagi saudara-saudara kami yang muslim. Bagi yang beragama lain silahkan memberikan tafsir sesuai dengan kepercayaan dan agamanya. Jadi la ilaha illallah adalah peniadaan seluruh sesembahan ila Allah, kecuali Allah. Dengan demikian maka, jika akhir dari sejarah sampai manusia terakhir, pemenangnya adalah kapitalisme dan demokrasi liberal, maka tentu saja ini adalah riset dari orang yang begitu konsisten dengan filsafat, di mana agama dengan ilmu pengetahuan dipisahkan. Sedangkan umat Islam yang teguh pendirian pada tauhid, tidak ada pemisahan antara agama dengan ilmu pengetahuan, dengan politik, dengan negara kebangsaan. Karena di dalam Islam, ad-dinul Islam itu merupakan satu kesatuan tunggal yang utuh. Sehingga tidak ada tauhid yang tidak terejawantah. Tidak ada tauhid yang tidak termanifestasikan di dalam kehidupan sehari-hari sampai dengan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya, kajian-kajian ilmu politik yang disajikan di perguruan tinggi hanya sebatas pada karya-karya orang Barat. Sedangkan karya umat Islam atau ulama benar-benar ditinggalkan. Jika tidak ditinggalkan, maka hanya ada dalam bagian dari rencana akademik atau kurikulum dalam bahasa yang paling sederhana. Jadi ada teori politik pemikiran Barat, teori politik pemikiran Timur. Bagi umat Islam, laisal biro antuwalu qoblal masyrik wal maghrib. Jadi kita menghadapkan wajah ini ke arah timur dan ke barat. Mengapa hanya timur dan barat, tidak ada utara selatan? Karena waktu itu memang dalam tarikh atau sirah nabawi tepatnya, kiblat itu hanya ke Baitul Maqdis dan ke
Masjidil Haram. Maknanya bahwa kemanapun wajah kita menghadap, dengan ilmu pengetahuan apapun yang kita miliki, dengan teknologi sehebat apapun yang kita miliki, mesti bertemu dengan al-Islam, ad-dinul Islam. Ini bedanya ad-dinul Islam dengan agama. Kalau agama sekedar supaya kehidupan ini tidak kisruh, tidak porak-poranda. Makanya jika kita hanya beragama, maka tidak perlu datang ke masjid, tidak perlu datang ke gereja, tidak perlu datang ke pura, tidak perlu datang ke vihara, tidak perlu datang ke tempat-tempat peribadatan bagi agama atau bagi kepercayaan. Tapi cukup kita menjadi orang baik. Kemudian Sankara Saranam, pencetus gagasan, ya, God without religion, bertuhan tanpa memeluk agama, karena dia memang tidak pernah belajar Islam. Dia hanya belajar Yahudi, agama asalnya, kemudian belajar Protestan. Tidak pernah belajar Katolik, tidak pernah belajar Kristen Jawi Wetan, tidak pernah belajar yang lainnya. Hindu, Buddha, dan yang lainnya. Sekali lagi termasuk Islam. Karena itulah, orang-orang seperti Francis Fukuyama tidak salah jika dia sampai pada kesimpulan the end of history and the last man. Jadi sampai hari kiamat, sejak ditulis tahun 1992 di Amerika sana, sampai nanti manusia terakhir hari kiamat, maka pemenang sejati itu adalah kapitalisme dan demokrasi liberal. Dan kita merasakan sampai hari ini, kian hari memang semakin mengangkasa kapitalisme dan demokrasi liberalisme itu sendiri. Jadi kapitalisme di mana orang semakin bersahwat, kelompok orang tertentu semakin bersahwat untuk menghidupkan kelompoknya dengan topangan harta benda, memiliki tanah lebih dari 500 hektar, memiliki kekayaan yang sangat-sangat fantastis, bertriliun-triliun. Bahkan sampai ada di California, seorang yang sangat kaya raya. Singkat cerita, semua tidak menopang kebahagiaannya. Hidup di rumah sudah tidak kerasan. Kemudian bukan menyewa hotel, tapi hotelnya khusus. Semua mulai dari handle atau gagang pintu sampai dengan seluruhnya diganti. Bahkan sarung bantal, ya, sarung tempat tidur, semua serba harus baru. Kemudian dia terakhir tidak berbusana, tidak berpakaian, karena pakaian pernah dipegang orang, maka siapapun yang memegang itu dianggap tidak suci, ya, tidak bersih, maka dia akhirnya telanjang dan mati dalam keadaan telanjang. Tidak menikmati kebahagiaan. Kapitalisme. Sedangkan demokrasi liberal kita bisa membaca sekarang. Amerika menerapkan demokrasi liberalisme. Isme di sini sudah menjadi sesembahan. Sehingga dalam sabdana pernah kami katakan demokratisme atau demokrasisme. Jadi demokrasi yang sudah disembah layaknya Tuhan. Sungguh sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena itu, kalau di sejumlah negara ada yang sangat beda dengan demokrasi, ada yang menerapkan benar-benar kerajaan atau monarki, tetapi monarki yang berkeadilan, maka bentuk negara itu sesungguhnya hanya sebagai wadah, tetapi pelaksanaan
di mana peri kemanusiaan dan peri keadilan itu dijunjung tinggi. Dengan lambaran atau dasar ketuhanan yang Maha Esa, maka sungguh kita jauh lebih bijaksana dibanding negara yang mengatasnamakan agama apapun ketika dia menerapkan kapitalisme dan demokrasi liberalisme. Karena kapitalisme dan demokrasi liberalisme tidak berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa, tetapi berhikmat kepada dunia. Terbukti Amerika yang tahu latar sejarah mulai dari abad ke-14 sampai dengan abad 21 bahwa Israel itu adalah orang yang eksodus diterima oleh saudara-saudaranya di Palestina, tetapi sekarang menyerang. Dan Amerika tidak menegakkan kebenaran, tetapi justru membombardir Palestina lewat tentara Zionis Israel. Inilah demokrasi. Wajah demokrasi yang ditampilkan adalah demokrasi liberalisme. Demokrasisme dalam bahasa kami. Ketika demokrasisme diterapkan, maka betapapun hebat nama negara itu diberi simbol-simbol yang hebat, maka nyaris pasti beri kemanusiaan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat bangsa negara dimanapun tidak pernah akan tercapai. Karena itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kami tidak memasuki wilayah praksis, tetapi kami berupaya bersama Anda semua untuk memberikan sumbangsih, saling memberikan sumbangsih pemikiran agar konsep hikmatokrasi benar-benar mampu diwujudkan kembali di dalam kancah berbangsa dan bernegara. Karena hidup dengan sistem hikmatokrasi di mana musyawarah untuk mencapai mufakat lebih dikedepankan. Ketika contohnya, karena sekarang menjelang pemilu, ada tokoh yang ingin ditampilkan sebagai calon presiden atau wakil presiden, maka terlebih dulu harus melewati musyawarah untuk mufakat. Dan disinilah kami menggagas ada semacam Dewan Agung, Majelis Agung Permusyawaratan tokoh-tokoh bangsa, di mana tokoh-tokoh bangsa ini bisa terdiri dari raja dan sultan, karena beliau-beliaulah yang punya andil besar, khususnya pada wilayah. Kemudian tokoh-tokoh agama dan kepercayaan atau penghayat. Karena tanpa tokoh agama, Indonesia tidak pernah akan ada. Karena tokoh-tokoh agama di zaman perang pra-kemerdekaan sampai perang kemerdekaan, Kles pertama 1947, Kles kedua 1949, peran ulama terdepan, bahkan fatwa jihad Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari menjadi pegangan sekaligus pemicu untuk melawan tentara sekutu. Marilah kita kembalikan dasar pemikiran, sikap, perilaku, tindakan para tokoh yang belum diberikan nama
Izinkan kami, ridhoi kami menyebutnya dengan hikmatokrasi. Mohon maaf, hikmatokrasi itu sekali lagi kami baca kata yang langsung berkaitan dengan hikmah itu masih bertemu hanya di dalam Alkitab. Jadi kalau memang ada agama lain yang memang betul-betul memiliki kata padanan seperti itu, tolong kami diberikan sumbangsih. Ya. Untuk mengakhiri sementara dari sesi ini, marilah kita sama-sama membaca sabdana, menyimak sabdana yang ke-17.011, The Power of Politics, bagian keempat. Niscaya mustahil mencampur aduk kesucian politik dengan kenistaan. Politik, kebijakan tak dapat dicampur dengan keburukan, mencampur keburukan dengan kebijakan, keburukan bertentangan dengan Al-Quran. Belum pernah belajar politik, bicara politik menistakan. Berbagi berita buruk dianggap politik, dalam kebajikan komentar buruk. Tak malu miskin ilmu pengetahuan, politik dipikir ilmu yang dapat ditampilkan sembarangan. Kampung Celaket Adiningrat, Kota Malang, tanggal 5 Mei 2023. Pemirsa, sederhananya dalam syair kalau dibuat simpulan bahwa tidak mungkin kita mencampur adukkan antara politik, wisdom yang berarti kebijakan, kebajikan, kebaikan, kebenaran, kemanusiaan, keadilan. Kemudian dikatakan bahwa setiap kata yang buruk ditempelkan pada politik. Money politik. Money politik itu ya belanja secara bijaksana. Perilaku politik. Perilaku yang bijaksana. Sikap politik. Sikap yang bijaksana. Politik beragama. Beragama dengan cara yang bijaksana. Tidak saling menista. Yang berbeda kepercayaan dan agama. Politik, kitab suci. Kita menghayati, mempedomani kitab suci dengan bijaksana. Politik berpancasila adalah bijaksana di dalam menerapkan nilai-nilai luhur Pancasila. Sampai saya pernah mengatakan dalam satu diskusi, jika memang politik jelek, bubarkan saja seluruh fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, termasuk seluruh prodinya, program studinya. Ada pemerintahan, ada sosiologi, politik, kemudian ada ilmu politik, ada ilmu komunikasi dan yang lainnya. Bubarkan saja jika politik dianggap tidak baik. Mengapa? Tetap ada, karena memang orang yang belajar ilmu politik paham bahwa politik itu sesungguhnya adalah suci. Setidaknya, kalau kita berhikmat kepada Tuhan yang Maha Esa. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam. Dalam surah ke-59. Wallahulladzi la ilaha illahu al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusrikun. Indah sekali. Al-Malik itu pasti Al-Qudus, pasti As-Salam. Setidaknya kita berpegang pada tiga ini. Al-Malik, pemilik mutlak kekuasaan. Manusia diberikan hanya kewenangan, sedikit kewenangan. Karena itu jika sombong maka hanya menunggu kehancur leburan saja. Al-Malik, Al-Qudus. Al-Malik itu selalu suci, maha suci. Maknanya bahwa orang yang diberikan kewenangan, wewenang tepatnya, authority, power, orang itu harus berperilaku suci. Suci dalam makna bahwa jika salah harus diakui, dan jika benar
meminta dukungan secara wajar. Al-Malik Al-Qudus As-Salam. Maka kekuasaan itu harus mampu mengantarkan dirinya, keluarganya, seluruh masyarakat anak bangsa damai, sejahtera. Karena itulah, saya lupa nama negaranya, ukurannya bukan seperti negara pada umumnya yang diukur dengan indeks rupiah, indeks dolar. Tidak, tapi diukur dengan indeks kebahagiaan. Jika negara lain mampu berbeda dan semangat berbeda itu dijunjung tinggi, tetap menghargai demokrasi, tapi tidak ikut dalam demokrasi dan kapitalisme, maka Indonesia ke depan niscaya harus mampu lebih bisa dengan berlambar Pancasila yang menjunjung tinggi semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangan. Dukungan Anda sangat membantu semangat kami untuk terus menebarkan indahnya kebersamaan meski kita sadar akan kebinekaan. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.